sekali lagi Bapak Ibu saya mengingatkan gitu ya, bahwa di Permen 41 2018 itu sudah legally state resmi secara hukum masa transisi bagi pengisian japel yang tidak sesuai dengan syarat jabatan, masa transisinya 2 tahun. Dari 2018 ditambah 2 tahun, harusnya di 2020. Sekarang sudah 2023, sudah tambah 3 tahun, masa iya masih ada gitu ya. Nah, kalaupun masih ada, digunakanlah gitu ya untuk penyesuaian 656 ini sebagai bentuk penataan SDM. Gitu ya, Bu. Jadi jangan mengulang kesalahan yang sama. Move on, Bu, move on gitu ya. Nah, kemudian untuk bendahara, ini sudah kami pernah sampaikan beberapa kali Bapak Ibu. Jadi untuk saya garis bawahi ya, fungsi pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh bendahara, mau bendahara pengeluaran, bendahara pemasukan, keluar apa dan kawan-kawannya PPK gitu ya. Dari Kementerian Keuangan sudah bersurat bahwa fungsi pengelolaan keuangan itu hanya bisa dilaksanakan oleh para pejabat fungsional APK APBN dan PK APBN. Gitu ya. Dan bisa dilaksanakan oleh jabatan lain jika memiliki sertifikasi pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Selebihnya tidak boleh. Gitu ya. Kok banyak pertanyaan, kok mendadak? Nggak mendadak. Info ini sudah kami sampaikan ke instansi sejak 5 tahun lalu. Saat terbit Permenpan 53 2018 tentang JF APK APBN. Gitu ya. Jadi ini bukan ujuk-ujuk pas terbit 656 bendahara nggak ada lagi, tidak. Dari 5 tahun lalu kami sudah mention. Gitu ya. Dan ini juga berlaku di semua instansi, bukan apa namanya, bukan di daerah aja, di pusat pun sama. Gitu ya. Nah, kalau bendahara gitu ya. Ini kita ada dua nih kan bendahara, ada yang bendahara bentuk penugasan, ada yang bendahara secara nomenklatur di Japel 41 2018 dengan syarat pendidikan diploma dikasih kelas 7. Gitu ya. Nah, kenapa harus ke penelaah teknis kebijakan? Agar tidak ada penurunan pendapatan. Gitu ya. Dia dulu kelas 7 tapi sekarang apa namanya masa dia langsung kelas 6 sekarang masih diploma gitu ya. Tetapi itu bukan kursi aman gitu ya. Dia tidak berada di dalam zona nyamannya dia. Tetap ada masa transisi, Bu. Gitu ya. Nah, bagi para pejabat pelaksana dengan nomenklatur bendahara yang pendidikannya diploma diberikan kelas 7 boleh tetap duduk di penelaah teknis kebijakan dengan kelas jabatan 7. Tapi kami berikan masa transisi agar beliau memenuhi syarat jabatan duduk di Japel penelaah teknis kebijakan maksimal 5 tahun untuk tetap dapat menikmati kelas 7. Kalau selama 5 tahun dia tidak terpenuhi syarat duduk di S1, dia pindah ke pengolah data dan informasi dengan kelas jabatan 6. Win-win solutionnya demikian. Nah, bagaimana jika para pejabat si mantan bendahara itu ada yang sudah punya sertifikasi gitu ya? Tetap dia duduk di penelaah teknis kebijakan, dapat perlakuan yang sama, namun boleh melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan. Namun sifatnya tugas tambahan. Gitu ya. Dapat keuntungan dari mana dia? Bendahara kan dapat honor. Gitu ya, tidak lagi menjadi satu nomenklatur tersendiri karena dari yang punya kewenangan pengelolaan keuangan udah bilang gitu ya, nggak boleh lagi, hanya boleh dari APK APBN, PK APBN serta jabatan lain yang memiliki sertifikasi pengelolaan keuangan. Udah itu titik, itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi win-win solutionnya adalah demikian. Tetap di penelaah teknis kebijakan kelas 7 diberikan waktu 5 tahun ke S1, turun grade sesuai dengan jenjang pendidikan formalnya sebagai bentuk persyaratan jabatan. Itu ya, Bu.